mangrove ini sangat bermanfaat. Salah satu mangrove adalah mengantisipasi apabila terjadi bencana tsunami, bencana abrasi, kemudian ada topan, badai. Apa maksud dan tujuan kegiatan ini? Salah satunya Green Belt itu. Bagaimana kita menghijaukan kawasan ini dan begitu indah yang bisa menarik nanti jadi agrowisata. Nah, persoalannya memang kita pernah gagal. Kenapa? Karena ditentang oleh masyarakat. Calik-calik kampung Cuk main ke pasir, malah pengecek di sebelah siku orang maksiat, di sebelah siku membuat sampah, di sebelah siku ada pungli. Jadi timbullah rasa kepedulian. Makanya bagaimana masyarakat bisa berjualan di sini sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Bahwa setiap perbaikan yang kita lakukan Tuhan akan balas. Kairunas apa ampauhum linas, sebaik-baiknya manusia apabila bermanfaat bagi manusia lain. Itu Apok Darwis namanya apa dah? Green itu ya? Green Salidopat. Green Salidopat. GSP. GSP. Ini pembina. Nah ini apa? Ini apa? Owner. Hah? Jadi awalnya kalau dicerita kronologis kehidupan di Sikogo memang duniamu iko. Duniamu dah dunia pantai, dunia laut, kehidupan tukang puke. Mulai dari tukang puke menjariang sampai ke kegiatan restorasi hutan mangrove. Nah, itu ending terakhirnya. Kalau tukang puke dulu ya masa sekolah. Kalau untuk masa restorasi hutan mangrove baru di saat tahun 2022. Nah, kerjasama dengan Ade itu karena kita pantau lahan kritis, kita mapping. Nah, jadi kita pantau pesisir selatan ini kebetulan kita adalah stockholder di Yayasan Gajah Sumatera. Jadi kegiatannya mulai di 7 wilayah pesisir yang ada di Sumatera Barat itu kita kelola dengan namanya kegiatan restorasi hutan mangrove. Bagaimana kita menghijau kembali daerah pesisir yang sudah lahannya kritis. Seperti kegiatan penanaman, pembibitan, mulai dari mangrove sampai ke cemara laut. Ya, kalau kita lihat dari sejarah, kebetulan kita hidup di sini sejak tahun 76. Saya tinggal di sini tahun 76 di Kinci lah namanya si Ade kok. Ade mungkin lahir waktu itu. Lahir di Kinci. Nama ku Kinci Balai Lamo. Jadi ciri khasnya Kinci. Jadi ku kawannya lahan adalah lahan dulunya kritis, enggak hijau seperti ini. Semuanya bisa dilihat bersih, indah kata orang, padahal bersih dengan pasir, memang indah karena lautnya. Tapi sekarang dia sudah hijau dengan begitu gelombang yang indah, kemudian gelombang ombak yang indah, kemudian dengan pepohonan yang indah, diawali dengan penanaman cemara laut. Cemara laut ditanam dan juga ada diselip dengan ketapang atau katapiang bahasa Jawa-nya. Katapiang. Nah, jadi di sini juga ada penanaman kelapa. Nah, kemudian terakhir dengan kegiatan Yayasan Gajah Sumatera dengan sistem mengontrak, kita kontrak kelompok di sini yang aktif. Nah, yang aktif dan mau bagaimana bisa menjadi aktivis lingkungan. Nah, inilah kita bina. Karena mereka ini adalah juga adik-adik kita dulu yang kita kelola dengan kegiatan-kegiatan di laut dulu seperti muka puke, menjariang, macam-macam lah, menjalo, mengayi. Nah, dari keadaan alam yang dulunya kritis dicoba keberanian dari si sama Ade, kita kontraklah 20 tahun untuk menanam mangrove. Jadi mangrove itu di sini jenisnya banyak. Kalau yang cocok di alam ini sepertinya Rhizopora aviculata, Rhizopora, kemudian Asemia juga bisa, kemudian Pidada juga bisa. Nah, kita di sini karena yang memudahkan untuk mendapatkan bibit itu kita coba membibitkan jenis Rhizopora ya. Rhizopora. Nah, udah dibibitkan dan udah dikerjakan oleh Ade dan dipelihara, ditanam, dan ada juga kegiatan bersama dengan instansi lain seperti dengan TNI, juga dengan Polri, dengan pemerintah terkait di kawasan ini. Kita mengapa begitu? Karena apa? Alam ini
semuanya harus merasa memiliki. Nah, tidak ada individu. Kalau individu nanti ya main seperti dulu lagi, main rusak, main cabut, dan tidak ada manfaatnya katanya. Setelah kita lakukan sosialisasi, kemudian pemberian ilmu, peningkatan kapasitas, sehingga masyarakat paham bahwasanya mangrove ini sangat bermanfaat. Salah satu mangrove adalah mengantisipasi apabila terjadi kan seperti mitigasi ya, apabila terjadi bencana tsunami, bencana abrasi, kemudian ada topan, badai. Mangrove mempunyai kekuatan karena apa? Tanaman jenis mangrove ini dia hidup di kawasan habitatnya seperti rhizopora, dia seperti cakar ayam. Dia membalut tanah, dan dia selalu bersinergi dengan beberapa jenis tanaman dengan sejajar dengan dia. Nah, ini salah satu yang sangat penting sekali dengan isu yang baru-baru ini, masalah megatrust. Nah, ini pemerintah, kami juga dari yayasan yang bernaung di Yayasan Gajah Sumatera melakukan ini. Kenapa? Sebenarnya Yayasan Gajah Sumatera ini kekuatannya dulu mengelola gajah, memang karena itu Yayasan Gajah Sumatera. Nah, tetapi di saat tsunami ada di Aceh, gajah yang kita karantina, kita pelihara, kita jaga, itu banyak yang mati akibat tsunami. Nah, namun juga ada yang masih hidup. Nah, yang masih hidup itulah kita lakukan kegiatan dulunya yang evakuasi mayat-mayat itu gajah di Aceh. Nah, karena gajah habis, ya pindahlah ke mangrove, disarankan oleh pemerintah gajah kita serahkan ke BKSDA. Nah, merunut dari apa cerita tadi, bahwasanya mangrove ini di kawasan Sumatera Barat di wilayah pesisirnya sangat bagus, potensial untuk, tetapi ada juga yang kritis. Nah, yang kritis itu seperti kita lakukan di kegiatan di wilayah pesisir itu di Pasaman Barat, kemudian Pariaman, Padang Pariaman, Padang, kemudian Mentawai dan pesisir selatan. Khusus di pesisir selatan ini, di posisi kita sekarang ini di Salido, atau tepatnya di Balai Lamo, dan tepatnya di belakang puskesmas kita lewat. Nah, di sini kita pantau, kita mapping dulu, kita nampak memang banyak yang kritis yang bisa kita manfaatkan untuk kita tanam. Nah, mulailah dengan adik kita kontrak 20 tahun melakukan kegiatan mulai pembibitan, penanaman, dan sudah jalan. Sekarang kita pemeliharaan, kemudian juga sudah dievaluasi oleh tim. Ternyata kita punya poin, dan pihak NGO kita ya di bawah VNP ya, antara lain ada Korea, ada Jepang, ada India, ada juga Singapura, ada Prancis, dan negara lain yang bernaung di bawah VNP. Nah, ini mereka menilai bagus, ini potensinya sangat luar biasa. Kalau ini dikembangkan, katanya ini akan dijadikan ekowisata. Nah, ini kenapa? Mereka orang asing melihat dengan kondisi alam yang alami seperti ini, ya mereka sangat wah, very good ya, very good katanya, sangat bagus, sangat indah, beautiful katanya. Nah, inilah semangat Ade dan kawan-kawan bertahan. Saya sampaikan kepada dia, walaupun sendiri nantinya Ade tetap jalan, jangan takut. Kenapa? Banyak contoh seperti saya sendiri pernah dulu dan diancam orang lah, macam-macam lah, dibully lah, dikatakan bodoh lah, dikatakan gila, macam-macam. Itu risiko ya Ade, katanya. Ade siap, kata Ade. Kamu kok bisa serpuda, bisa lo ke Jakarta. Kamu siap akan membimbing mereka, kamu akan apabila kegiatan kau jalan, orang yang membina mulai dari Aritman dulunya itu sudah kita sampaikan sampai tingkat nasional. Juga ada si Dedi yang di Mande, juga ada si Oyong di sini kita bina juga sudah sampai nasional. Kita lanjutkan dengan apa yang kita sampaikan tadi, seperti kegiatan di kawasan pesisir pantai ini memang banyak. Salah satu adalah penghijauan. Yang penghijauan yang kita lakukan ada kegiatannya di Kementerian, itu namanya Green Belt, ya, sabuk hijau. Jadi bagaimana kawasan ini, kawasan yang lahannya kritis di kawasan pesisir ini harus kita hijaukan, karena banyak hal yang harus kita benahi. Kenapa? Akan terjadi tsunami, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi nanti badai segala macam abrasi. Nah, dengan kegiatan itu kita pernah
dengan masyarakat sendiri, padahal sudah kita sosialisasikan dan sudah kita sampaikan apa maksud dan tujuan kegiatan ini, salah satunya Green Belt itu. Bagaimana kita menghijaukan kawasan ini dan begitu indah yang bisa menarik nanti jadi agrowisata. Nah, persoalannya memang kita pernah gagal. Kenapa? Karena ditentang oleh masyarakat bahwasanya ini milik kami, milik nenek moyang kami, ini wilayah kami, kaum kami. Sebenarnya di pihak kami pemerintah atau pihak kami dari yayasan ataupun pihak dari aktivis lingkungan, bagaimana kawasan ini kita hijaukan dan bisa manfaatnya lebih. Nah, ini salah satu contohnya. Di Tarusan dulu pernah kita lakukan penanaman, dilarang, katanya tidak boleh, nanti ini pasti nanti bapak milik. Saya heran, kenapa? Apa dasarnya bapak ibu menyatakan kami akan memiliki? Karena tidak ada dasar. Kenapa? Memiliki satu kawasan, memiliki satu tanah, ada aturan yang jelas. Nanti Pak kami tanam, sudah bagus buat Pak pelihara, ini milik Bapak kembali kami serahkan. Nah, bagaimana bisa dihijaukan dan dijaga kebersihannya? Salah satu bagaimana sampah kita jaga, buanglah sampah dan jangan kita pula yang ikut membuang sampah sembarangan sehingga tidak indah lagi. Nah, inilah yang kita sampaikan sehingga mereka paham dan akhirnya mereka meminta, Pak masih ada enggak bibit? Bisa tidak di tempat kami tanam lagi? Nah, itulah tantangan yang seperti orang gila yang kami lakukan dan kami dianggap orang gila. Tidak ada untungnya. Mana untungnya? Tapi dia tidak pikir bahwa setiap perbaikan yang kita lakukan Tuhan akan balas. Kairunas apa ampauhum linas. Sebaik-baiknya manusia apabila bermanfaat bagi manusia lain. Apa nama itu? Kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Kalau kini kegiatan yang sedang berjalan tuh masih perawatan penanaman mangrove. Perawatan. Iya, karena kegiatannya tuh berkelanjutan. Sebenarnya kalau di Ambo pribadi dari awal tuh hanya punya rasa kepedulian saja. Iya. Kalau dulu waktu bujang tak namanya tuh ndak mau tahu apa yang terjadi di negara itu terjadi lah. Yo, setelah waktu dulu kan kamu tinggal beda kecamatan ya kan. Kalau kita baru di Penan, cuk main ke Siko, celik-celik kampung cuk main ke Pasir, mau mengecek sebelah siku orang maksiat, di sebelah siku membuat sampah, di sebelah siku ada pungli. Jadi timbullah rasa kepedulian kejadian kampung kalau di Konmundi di Palape kan itu maksudnya. Iya. Jadi apalagi mencari model nelayan awak mencari kepiti yang susah, ya kan, di Madima ada operasi pantai. Jadi timbullah niat cara untuk memajukan Pasir ke paling indah terindah dari kegiatan-kegiatan yang merugikan. Karena satu yang berbuat semuanya bisa dapat imbas kan itu maksud. Nah, sering berjalan waktu ternyata kegiatan rasa kepedulian itu nggak bisa langsung di action gitu. Ternyata banyak kelembagaan yang harus disiapkan karena nanti kalau tanpa kelembagaan upaya-upaya kegiatan positif kita itu nanti akan berujung masalah, apalagi nanti bisa masalah hukum nantinya ya Pak ya. Nah makanya kita urus kelembagaan dari kantor wali sampai dinas pariwisata dan sampai kita bikin nota notaris. Jadi memang kita urus semuanya kelembagaan itu dari awal. Makanya kita bikin minta sama Nagari semacam perwana. Jadi bagaimana kita bisa leluasa bagaimana kita leluasa untuk meminta kontribusi, tapi bukan distribusi, kontribusi. Jadi apa yang dilakukan di lingkungan ini oleh pengunjung kita minta kontribusinya, cuman sekedarnya saja gitu, nggak dipatok. Nah contohnya uang itu kita gunakan untuk membackup kegiatan-kegiatan kecil. Contohnya mungkin ada jalan yang berlubang, kita bisa beli pasir di sana. Di uang itu nggak mungkin lah kita nanti 100.000, 150 minta juga kalau wali negari kan nggak enak juga. Oh alhamdulillah waktu 2023 itu kami dapat support semacam MCK 4 unit dan 1 tempat sholat. Nah
Jadi nanti rencananya hasil musembang kemarin kata hasil kesepakatan musembang 2025 kita juga akan dapat curbetor, curbeton ya, mungkin sepanjang 100 meter. Penerangan Mbak Aras. Untuk penerangan kita kan di sini ada beberapa masyarakat yang tinggal mungkin sekitar 3 Swadaya, Pak. iya masih swadaya. Iya, masih swadaya. Tapi memang sampai saat ini untuk Nagari tidak luput memberikan support. Jadi dari awal merintis itu mimpinya hanya untuk kemaslahatan masyarakat. Bagaimana Balai Lamu ini bisa menunjang ekonomi mereka dari pariwisata. Contohnya bahwasanya alam itu sekarang menjadi nomor 5 untuk dikunjungi secara berulang oleh pengunjung. Yang nomor 1 itu sekarang di urutan nomor 1 itu kuliner. Makanya bagaimana masyarakat bisa berjualan di sini sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Nah, yang kedua itu kita usahakan bagaimana mangrove di sini bagus. Jadi ikan jadi banyak di sini dan kepiting juga banyak di sini. Akhirnya meningkatkan juga pendapatan nelayan. Gitu ya. Tur apa yang Sarana Ya. sarananya? Yang pertama tentunya untuk mengurangi tingkat asusila mungkin salah satunya penerangan. Ya, penerangan. Yang kedua tentunya kita sekarang belum ada sekretariat. Nah, untuk kelompok masih berserak ini kan gitu. Kalau ada kegiatan dipanggil-panggil dulu tidak bisa standby kan gitu. Karena sampai berkumpul ada. Jadi supaya pantaiku pengunjungnya tiap minggu bisa bertambah. Pengelolaan sampah kini kita masih dalam pembinaan kelompok. Jadi tiap Senin dan Kamis itu kita ganti orangnya karui. Kita biayai dari pendapatan rutin. Dari kegiatan yang kontribusi tadi. Baik, untuk kawasan ini khusus di Pantai Salido ini kan menyatu dari Sako sampai ke perbatasan ya, dia menyatu dengan di Pitus dengan Muara, ada Muara kan. Nah, kawasan ini potensinya sangat luar biasa dan dia kawasannya satu kesatuan. Nah, kami harapan besarnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kawasan ini nantinya juga dari merupakan desa wisata nantinya. Jadi desa wisata yang bertaraf, kalaupun tidak daerah, terus nanti regional, kemudian sampai ke nasional. Dan kita berharap kawasan ini kawasan yang idam-idamkan orang asing sebenarnya. Karena pantainya bagus dan landai. Dan di sini juga kalau seandainya kita benahi kawasan ini akan terjadi nanti ini penyu bisa naik. Ini bagaimana pemuda sini nanti. Nah, ini akan juga menjadi aset daerah nantinya. Dan aset daerah ini itulah yang kita eksplor, kita informasikan ke dunia luar bahwasanya kita Pantai Indah dengan konsep apa? Kita jaga lingkungan, kita benahi yang katakan apa yang disampaikan tadi, sarana prasarana harus lengkap. Betul, ada apa adanya. Listrik harus ada, sarana seperti jembatan harus dibenahi lagi. Bagaimana jembatan itu begitu indah dibuat dan di sana ada lampu. Nah, mereka akan kemudian apa perlu kita berwarna-warni lah. Berwarna-warni dan nuansanya ya sedikit ada. Memang yang membuat orang datang ini anak. Bagaimana anak-anak kita ciptakan kawasan dia dan space dia ada. Sehingga nanti anak-anak ini akan membawa bapaknya, ibunya ke sini. Itulah yang bikin ramai. Kita sasaran kita memang lokal dulu. Nggak usah kita mulut-mulut sampai ke atas itu, tetapi visi kita harus ke atas. Bagaimana dunia mengetahui ini. Nah, anak-anak di kawasan ini kita bikinlah nanti ada grup outbound lah namanya, kita bentuk dari AD sendiri outbound kita bentuk walaupun kecil-kecil, urusan anak-anak aja dulu. Nah, nanti setelah itu baru dewasanya mungkin mudah lebih fleksibel kita mengajar. Tapi kalau anak kini sekarang ini anak-anak itu kita edukasi bagaimana awalnya mereka menjaga lingkungan dan mengerti lingkungan, kenapa kita harus jaga. Nah, itu yang perlu kita kencaran kedepannya besar.
nanti kan mereka yang penerus. Nanti kita hanya memberi estafet kepada mereka, kawasan ini bagus, tapi cerita aja yang dapat bagus, tapi tidak pernah dia diajak. Nah mereka itu kalau bahasa Minangnya, satu sakakinyo, anak-anakku di satuan lo nyo, dia punya space kolaboratif ya. Nah, kita kolaborasikan dengan mereka anak-anak itu, bagaimana anak terpancing untuk datang. Nah inilah sebenarnya konsep pariwisata itu seperti itu, dan tidak hanya kita melulu kejar yang langsung, tidak instan. Kalau kita instan sebentar, kalau kita berjalan dengan step by step, langkah demi langkah, tapi pasti, dan ada spot-spot yang telah kita tetapkan kawasan peruntukannya atau zonanya, nah itulah nanti kawasan ini akan terjaga rapi dan tertata rapi. Nah inilah kita berharap kepada Ade sebagai tokoh di sini. Saya juga tokoh di sini dulu waktu masih muda-muda, tapi udah pindah ke daerah lainnya. Akhirnya sifatnya kita Sumatera Barat dan nasional. Nah kita akan sampaikan ilmu kita sampaikan apabila mereka nanti siap dengan segala sesuatunya, mereka akan sejahtera. Jaga bumi, bumi jaga kita. Kita jaga bumi, lestari, kesejahteraan. Itulah endingnya untuk masyarakat kita. Terima kasih.